Bisnis di era new normal akan berbeda dan memang menjadi tantangan tersendiri bagi semua pemilik sektor usaha. Agar usaha tersebut bisa bertahan di tengah perubahan perilaku masyarakat yang secara tiba-tiba. Semua orang di zaman pandemi ini dipaksa buat move out dari comfort zone. Jadi, bisnis pastinya butuh strategi dan inovasi baru yang bisa membantu mereka di era ini agar tetap bisa hidup dan bersaing. Standar kecantikan di Indonesia itu kan putih. Nah, gimana caranya biar kita itu bisa meningkatkan suatu produk kita biar lebih banyak peminatnya? Karena kan banyak masyarakat di Indonesia itu menggunakan produk kecantikan abal-abal seperti produk HB yang dia itu mengandung banyak merkuri. Gimana caranya biar kita itu menghasilkan suatu produk pasar yang dia ini murah tetapi memiliki kualitas yang bagus? Jadi agar penjualan kita melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Begitu. Ya berarti itu kita perlu perubahan inovasi kan ya? Ya. Di era kayak gini pandangan kalian tentang strategi marketing itu apa ya? Aku nggak tahu. Jadi gini, ada beberapa strategi marketing yang bisa kita terapkan dalam perusahaan kita. Yang pertama tuh ada inovasi yang relevan. Terus ada mengoptimalkan sistem online, memanfaatkan digital marketing, melakukan kolaborasi, bangun hubungan dengan customer, dan juga ada manajemen risiko. Dari sekian itu bisa kita ambil salah satu atau bisa kita kita cari apa yang kira-kira masuk dengan target kita gitu. Tapi menurut saya di era masa pandemi sekarang itu lebih aman kalau kita memanfaatkan digital marketing atau lebih mengoptimalkan sistem online, karena di masa pandemi ini kita kan ada social distancing, nggak mungkin juga kalau kita melakukan marketing atau promosi secara offline dengan kita memberikan mungkin brosur atau apa, nanti kan kita akan bertemu langsung dengan banyak orang. Jadi itu menurut saya lebih aman kalau kita memanfaatkan digital marketing atau mungkin mengoptimalkan sistem online. Dengan begini kita bisa mengoptimalkan itu sampai new normal dan pada saat toko-toko offline itu sudah buka kembali. Tetap saja kan di masa new normal itu perilaku dan aktivitas masyarakat belum sepenuhnya kembali seperti biasa. Orang-orang akan tetap harus mengendalikan sistem online karena selain convenient, hal ini juga akan minim resiko. Karena pandemi ini juga itu ada sistem social distancing ya, itu tuh berdampak buat ruang penjual antara penjual dan pembeli juga buat mereka berinteraksi secara offline. Nah, lalu sistem online ini membantu buat survive di tengah pandemi. Meskipun nantinya juga sudah new normal dan toko-toko offline sudah berjalan kembali, tapi sepertinya kebiasaan jadi online ini tetap akan berjalan. Kan kita bisa mengoptimalkan sistem online tuh karena sekarang kan masa pandemi lebih banyak orang tuh lebih di rumah, terus lebih banyak dengan menggunakan internet kan ya, jadinya kan mereka aktif banget di sosial media, di internet. Nah, kita kan bisa melakukan itu iklan di berbagai sosial media, entah kita membuat video ataupun kita membuat poster-poster gitu kan, itu bisa menarik minat dan itu kan juga banyak dilihat dari orang dan orang itu bisa tertarik gitu. Lalu bagaimana cara kita untuk melakukan kolaborasi? Nah, selain dengan menggunakan sistem online dan digital marketing, kita bisa melakukan kolaborasi seperti kayak di masa-masa sekarang kan banyak orang-orang yang melakukan atau bermain TikTok. Nah, itu kita bisa melakukan kolaborasi dengan para influencer agar kita bisa tepat sasaran untuk mencapai suatu target dan kita strategi marketing kita tuh tepat sasaran gitu loh. Karena perusahaan dan bisnis saat ini tuh dipengaruhi oleh pandemi virus corona ya, presentasi penjualan tuh dari tahun
tahun ke tahun itu menurun. Contohnya aja dari tahun 2019, 2020 dan 2021 itu menurun sebanyak itu yang dapat dilihat persentase penjualan tersebut. Jadi karena sudah kita tentukan tadi strategi marketing kita mau gimana ke depannya, terus kita juga udah diskusi yang cukup menemukan titik terangnya kan ya. Jadi kita bagi dari yang untuk mengoptimalkan sistem online dengan media sosial tuh Desti, gimana caranya kamu bisa menyesuaikan itulah gitu. Terus untuk Afla, kamu yang fokus ke kolaborasi dengan influencer. Terus yang Nila, kamu ke manajemen risiko. Terus untuk Rahma, kamu ke ini Digital. Oh iya, ke digital marketing. Oke. Dan untuk aku sendiri, Lulu aku ke untuk membangun hubungan yang baik dengan customer gitu aja ya. Ya udah kayak gitu aja. Strategi pemasaran di era new normal memiliki perbedaan yang mendasar dengan strategi pemasaran sebelum era pandemi. Perbedaannya terletak pada cara berinteraksi antara bisnis dan customer. Kalau di era sebelum pandemi, setiap bisnis bisa lebih mudah melakukan pemasaran, seperti hadir di lokasi yang ramai dan padat, harga bersaing, produknya memiliki kelebihan ini dan itu. Promosinya menggunakan teaser atau brosur yang dibagikan di jalanan. Diharapkan dengan penerapan strategi di era new normal ini dapat menunjang peningkatan penjualan produk. Pada dasarnya, strategi terbaik adalah strategi yang dapat memahami kebutuhan customer dan mampu menjalin komunikasi dengan customer.